aftara, dan jika memang sudah lama mulai agama Islam maka batal puasanya. Just dua itu dulu aja ya. Kita masuk ke pertanyaannya banyak banget ini. Jadi fardunya orang berpuasa itu yang pertama adalah an-niyat bil qalbi, yang kedua adalah apa tadi? Al-imsak anil akli wasyurbi. Wa in qalla, walaupun cuma sedikit, menahan makan dan minum walaupun cuma sedikit. Apa dirampungin sekalian ya? Apa toh? Kemudian wasalisu yang ketiga al-jima' amidan wa amal jima' nasian fakal akli nasian. Fardu puasa yang keempat, perkara yang ketiga adalah menahan bersetubuh dengan sengaja. Ya. Sedangkan bila dalam keadaan lupa maka hukumnya seperti hanya orang makan karena lupa. Menawan-nawan bulan poso, moro-moro ngeloni bojone, jima karo bojone. Begitu rampung baru kalingan, waduh, aku ki poso. Itu enggak membatalkan puasa. Diibaratkan seperti orang makan dan minum. Yang menjadi persoalan itu adalah baru kumpul untuk urung rampung karo bojone kelingan poso modiar ya kowe. Iya wi. Dadi lah kumpul rampung baru kelingan poso itu tidak membatalkan puasa. Yang menjadi persoalan adalah lagi kumpul awan-awan lali kalau dia dalam keadaan berpuasa, begitu kumpul karo bojone di tengah-tengah jimak, di tengah-tengah kumpul kelingan, waduh, aku ki poso. Apa yang harus dilakukan? Langsung mandek. Ora kok wis kelingan dirampungke baru mandek. Salah. Langsung mandek. Waduh, poso. Sorry beb, mandek. Sorry. Kelingan poso di tengah-tengah jimak, mau bablas kayak batal poso. Padahal karo kowe mangan, begitu mangan kok kelingan poso, otomatis makannya berhenti. Itu kan? Sama kalau orang jima, baru jima sama istrinya, belum rampung kok kelingan, maka harus segera berhenti. Poso, sorry. Ning lak yo lali yo pisan pindho, lali yo bendina, celutak. Kemudian yang keempat, warabi yang keempat, ta'amudil qai. Apa iki? Sengaja muntah-muntah. Jadi muntah-muntah yang sengaja itu membatalkan puasa. Umpama kowe mangan sahur kuarekan cangkemmu ogok-ogok. Itu moro-moro mutah. Itu qai, itu berarti karo puasamu batal. Falau ghalayul qai lam yabtul shaumuhu. Menahan muntah-muntah jika muntah-muntahnya itu wajar, tidak dipaksa, maka tidak membatalkan puasanya. Jadi kalau muntahnya itu disengaja, diogok-ogok baru metu itu batal. Kalau muntahnya tidak sengaja tidak batal. Oke? Sudah setengah jam saya baca. Kita Fathul Qorib ini kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, baik dari teman-teman IG maupun teman-teman Facebook. Teman-teman IG maupun teman-teman Facebook. Oke, kita baca pertanyaannya. Ada yang tanya, Fikri Sanjaya 306. Ini kitab apa, Bah? Fathul Qorib. Kitab Shaum, kitab Ahkami Shaum yang menangkan tentang puasa. Fathul Qorib le. Ada jawab. Ahmad Nazirul Qalbi, kaya kasmangan wis entek sepiring nembe kemutan, ora batal. Wah, mbok entek seceting, entek sak panci, entek sak mangan warak wis warak baru waduh, aku ki poso to, enggak batal. Tapi kalau kemudian makan, di tengah-tengah makan kita kelingan, oh saya itu puasa to, langsung berhenti. Orang kok dirampungin dhisik, kemudian ngombe, aku ki poso to, ya wis rampungin dhisik. Begitu rampung ngombe dhisik, udun dhisik, ngelanjutke poso. Kuwi ya koplak ndase. Seperti itu. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Ini loh saya paling pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya malas jawab itu sebenarnya, tapi berulang kali ditanyain terus.
Gus, tentang 15 Ramadan ada suara keras itu gimana Gus? Yo dinteni wae sesuk tanggal 15 Ramadan ana suara kuwi apa ora? Sing diomong Tuhan dan sebagainya. Ini kiamat dan sebagainya. Wis toh, enggak penting kita fokus kepada hal itu. Kamu harus lebih fokus kepada persiapan untuk ketika saat itu datang. Yang kemarin saya katakan itu ilusi. Ilusi. Ya, kita buktikan saja besok tanggal 15. Ada apa dengan tanggal 15 Ramadan? Gitu saja kok repot amat. Kalau niat dari Fitri Marlia, kalau niat nggak sahur apa boleh Gus? Ya tetap diniati sahur walaupun cuma minum air putih toh. Kalau nanti bangun malam Mas Gus, ya sebelum tidur diniati sahur. Kan nggak harus tidur dulu, malam sebelum tidur kamu niat sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah karena di dalam sahur itu ada berkahnya. Yang namanya sahur itu kan nggak harus makan minum yang banyak, cuman sekitar minum air putih atau ngopi atau ngeteh, kemudian makan kurma satu, itu kan udah sahur juga toh. Minum air seteguk juga udah sahur itu loh. Jangan diniati tidak sahur. Karena apa? Di dalam sahur itu ada berkah. Walaupun sahur itu bukan merupakan syarat sahnya berpuasa. Ora sahur ya ora apa-apa. Tapi kalau kamu sahur berarti kamu mendapatkan keberkahan. Itu. Oh ya Mbak Fitri ya. Rasa aku sahur aku malah lemes. Walaupun cuma minum air seteguk, nggak apa-apa. Dari Farhan Romero, bagaimana hukumnya puasa Senin Kemis? Itu puasa sunnah. Hari Senin itu disunahkan berpuasa karena merupakan hari lahirnya Kanjeng Nabi. Kenapa hari Kamis berpuasa disunahkan berpuasa? Karena ada yang menyebutkan hari Kamis malam Jumat itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW setoran hafalan Quran kepada malaikat Jibril alaihi salam. Dan puasa Senin maupun Kamis ini hukumnya sunnah, gitu ya, nggak wajib, sunnah. Ya, Gus Priyadi, Gus, awan-awan ada sisa makanan yang ada di gigi. Ditelan batal atau enggak batal? Karena belum ditenggorokan, masih di gigi. Awan mangan atau awan-awan tangi sililitan, mau cetik ini, wah iman-iman dilek meneh, batal lah, perkara kuntal lah. Wajib jiji ini lah. Subuh itu habis sahur kalau bisa ya gosok gigi, cangkeme digawe sing resik, itu loh. Jangan dipastikan nggak ada itu sisa makanan di ini. Mosok awan-awan kuwi yo nyetiki untuk tik, ana sisa makanan dimplok yo dilek sisan, yo batal, menjijikkan. Jijiki si Gus Priyadi. Gilani. Masa yo awan nguntal sisa makanan di gigi. Kere. Dari Rima sampai 98 Gus, kalau nyaur puasanya Ramadan seperti puasa Daud boleh enggak? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Jadi niatnya bayar puasa Ramadan, tapi tata caranya seperti puasa Daud. Boleh nggak apa-apa. Sah. Nggak harus tiap hari itu nggak. Sekuat kamu. Atau dibuat seperti Daud, seperti saya ini boleh. Nggak apa-apa. Atau mau dibuat bayar puasa tiap hari. Puasa boleh. Atau selang-seling boleh. Seminggu sekali boleh. Yang penting dibayar. Sementing lunas saat durungnya Ramadan berikutnya. Gitu. Silvi. Gus, kalau gosok gigi di siang hari gimana hukumnya makruh?
Makruh itu artinya dibenci. Ya, kalau bisa dijauhi. Tapi kalau dilakukan tidak batal. Bisa membatalkan puasa. Kalau apa? Sikat giginya ditelan. Rungokno. Kayak saya pernah di radio itu ada pertanyaan begini, Gus, saya puasa, terus apakah kemudian saya keroan? Apakah keroan ini membatalkan puasa? Lah apa hubungannya puasa karo keroan? Keroan boleh-oleh wae kok. Berarti keroan tidak membatalkan puasa. Batal. Kalau koine duntal, blek, batal puasanya. Dari Yuan Gindas. Bah, badai tanglet, katanya sholat id besok di rumah lebih baik tetap di rumah atau cari tempat yang tetap menyelenggarakan nikubah. Ya di rumah bagus. Kalau kemudian ada yang menyelenggarakan dan kira-kira aman ikut silakan. Terutama yang di zona hijau. Kalau zona kuning atau zona merah dihindari saja deh. Di rumah boleh. Mau ngikut yang aman juga boleh. Digawe gampang wae. Gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Dari Farhan Romero. Gus, bagaimana kalau bulan puasa diisi dengan tidur terus supaya alasan kuat sampai buka? Tidur itu tidak membatalkan berpuasa. Kecuali tidur kamu sambil ngemil gorengan. Tidur itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau kamu habis sahur, tidur tahu bangun-bangun maghrib, sah. Tapi kalau kebuangan temen gara-gara posok nih, gara-gara sholat sak piturute. Tapi itu tidak membatalkan puasa. Kamu tidur terus, gak ada masalah. Tapi wanti sholat tangi. Oh, nobar sholat tidur meneh. Habis tidur bangun sholat lagi, tidur lagi. Ingat-ingat adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mangan, bek. Begitu amangan ternyata adan ngasar, modar, bro. Ini tadi masih tanya lagi, Feline Zindawud. Kalau lupa minum batal enggak? Mangan era apa pernah mau minum kalau lupa. Fa'ingkana nasian. Kalau dia lupa, kalau sengaja ya batal. Kan tadi di pertama sudah disampaikan. Ya, BI, Faris Sihab. Apa bedanya gosok gigi dengan bersiwak ketika puasa? Secara alatnya sudah harus beda loh. Kalau gosok gigi itu harus pakai pasta gigi, kemudian itu kumur-kumur dan sebagainya. Sementara kalau siwak itu kan nggak perlu kumur-kumur, dan siwak itu bisa digunakan kapanpun. Itu kan bisa digunakan kapanpun. Kalau orang gosok gigi kan harus menggunakan air, harus kumur-kumur, harus menggunakan pasta dan lain sebagainya. Tapi kalau orang bersiwak itu kan kamu mau sholat, Allahu Akbar sebelum takbir, begini langsung kan nggak perlu pakai air, nggak perlu pakai kumur-kumur, nggak perlu pakai pasta. Dari Fakhri Mahendra, Gus, saya lagi suka sama cewek nih. Wow, normal. Ketua Korpri, kira-kira aku harus apa ya biar bisa jadi jodoh kalau emang jodoh? Ya seminta aja sama Allah. Kalau dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mau dicek lagi ya Allah. Nah, itu gampang baik. Asyikul Fadli Asyarif, Gus, kalau silitan terus kemakan batal apa enggak puasanya? Lah kalau makannya sengaja ya batal. Kalau nggak sengaja ya nggak batal. Makanya tadi itu loh, kalau habis sahur usahakan segera gosok gigi yang bersih, sebersih-bersihnya. Supaya tidak ada sisa makanan di dalam mulut. Itu untuk menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Itu loh. Itu orang tanya menawi, opo ngentut di dalam kolam renang membatalkan puasa apa enggak? Waduh, jangan pertanyaan ini loh.
Lagi pertanyaannya. Oke. Ini mau. Syafin Muhammad 6. Gimana Gus kalau kita puasa tiba-tiba keluar air mani, batal Gus puasanya? Saya poso-poso metu air mani. Ini pas poso yang ke sopo. Jangan-jangan kowe poso kalau bayangin nyabi. Jangan-jangan poso kalau belok bokeh. Ya kok kebuangatan men poso metu mani lho. Walala kok bocah kok celutak mento. Fin. Tapi kalau kemudian kamu siang hari puasa ngimpi basah, apakah puasanya batal? Tidak. Yang batal itu kamu belum puas, mau tambahi dewe umpamane lawi batal. Kere. Jadi amat-amat ngimpi basah itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kamu belum puas mau tambahi dewe lah, ini batal puasamu. Juga menahi. Abdul Jalil Eski, Gus kalau junub di siang hari karena ngelamun terus inzal pripun? Lah sing ngelamun iki sapa to? Lil Jalil. Kowe jangan-jangan semua lamun iki sing ora sampai ngelamun iso inzal iki ya ampun men iki. Tapi kalau dia tidak jima, mengeluarkan tidak sengaja ya tidak disengaja ya tidak batal sih puasanya. Ya kalau kemudian inzal segera mandi. Inzal dengan tidak sengaja. Ya kalau sengaja ya batal. Dari Instagram lagi, tadi dari Facebook. Oke. Yang Badeswan besok aja deh. Mudah-mudahan Idul Fitri sudah aman sehingga bisa sowan Idul Fitri ke pondok ya. Kalau belum ya jangan. Fahril Coach, mudik di musim corona gimana Gus penjelasannya? Mendingan gak usah. Bisa jadi kamu yang kena corona, kemudian kamu pulang menularkan ke keluarga kamu, menularkan ke orang tua kamu malah kasihan. Ya kan? Toh, tidak mudik tidak apa-apa. Silaturahmi bisa kita ganti dengan silatul qulub. Mendoakan, memaafkan dari jarak jauh. Bisa video call, bisa telepon, bisa chatting, bisa WA, dan sebagainya. Banyak cara untuk saling memaafkan selain harus mudik. Gitu ya. Jadi kalau saran saya di musim corona seperti ini dan kita nggak tahu kondisi badan kita karena kita tidak pernah tes corona, apakah kita terinfeksi apa tidak, mendingan gak usah pulang. Nah, ini. Gus dari Himmacuit, ketika puasa lupa makan dan tersadar, nanti mau malah hilang. Dan tersadar bahwa sedang puasa ketika makanan masih di mulut, itu gimana Gus? Meskipun dikeluarkan makannya kan di mulut masih ada rasa asin dan lain sebagainya. Solusinya gimana Gus? Begitu kamu puasa tahu-tahu makan, mangan aja muntuk-muntuk cangkeme. Waduh, aku ini puasa toh, langsung diuntahke. Lalu gimana kan masih ada rasa asin, gurih, manis dan lain sebagainya. Langsung kumur-kumur. Kumur-kumurnya airnya dikeluarin bukan dimasukin. Ngulek ya batal puasa. Kumur-kumur langsung dikeluarkan. Nah itu. Gitu ya. Ini dari Mujib beraliran rocker. Gus, seandainya kalau ada seorang istri hamil itu diwajibkan puasa atau tidak? Bisa bayar fidyah. Dari Ikhwan Fajar Satrio Instagram, Gus ketika sudah imsak kita masih minum hukumnya apa? Saya mau cerita begini ya, kawan-kawan di Indonesia itu orang yang paling tertib. Puasa yang paling tertib itu puasanya orang Indonesia. Orang Arab itu saya pernah akan punya kawan Arab ini. Jangankan imsak gitu loh, mau ada dia masih makan.
Jadi begitu Allahu Akbar, itu baru dia berhenti adzan subuh. Jadi kalau imsak, kamu belum makan, belum minum, kamu minum boleh. Karena imsak itu sebenarnya baru warning, peringatan. Sebenarnya itu masih fajar kadib, belum fajar sidik. Nah, besok kita bahas imsak itu apa sih gitu loh. Dan itu hanya ada di Indonesia. Hanya ada di Indonesia. Di Arab Saudi, di Mekah nggak ada 10 menit menjelang adzan subuh imsak itu hanya di Indonesia. Orang-orang Arab itu berhenti makan dan minum ya ketika sudah adzan. Jadi kalau kamu masih imsak, ada bahasa imsak, kemudian kamu masih makan dan minum, itu tidak membatalkan puasa. Oke? Boleh. Imsak ora urusan, rong tanganku. Dari Mutiara Alwood, Gus, ngerokok batal apa mboten? Batal. Karena ngerokok itu sama dengan minum. Makanya dilarang merokok itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Arab orang sana mengatakan mamnu tadkhin, dilarang merokok. Tapi kalau bahasa Arabnya orang Indonesia itu biasanya la tasrab ad-dukhon, jangan minum kebul, asap. Jadi orang rokok itu disamakan dengan orang minum. Maka kenapa orang rokok itu membatalkan puasa? Itu. Dari siapa lagi? Yeni Nasriani. Gus, kalau puasa lagi masak terus icip-icip boleh apa enggak? Boleh. Tapi dengan cara mau mana? Kamu masak sayur toh? Atau masak sayur, duduhnya kamu taruh di tangan, didilat. Langsung dilepeh. Itu tidak batal puasanya. Dilat sedikit, langsung dilepeh. Yang batal itu adalah kalau kamu icip-icip, kroso enak, tanduk, waduh enak, tambah bro, batal. Utawa icip-icip dilek itu batal. Tapi kalau masak sayur atau masak apa, kemudian cuma didilat tok, udah kroso langsung dilepeh, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kamu kroso enak, mau lek, itu batal puasamu. Girio Banjar, Gus, kalau baru mulai sahur tiba-tiba imsak dilanjutin apa enggak? Lanjutkan. Kapan berhenti? Ketika adzan subuh. Baru makan mulai imsak, lanjutkan saja, bro. Santai. Itu kan ada jeda 10 menit tuh. Begitu sebelum adzan subuh, kamu sudah bersih mulutnya. Enggak apa-apa. Enggak apa. Jadi sebelum adzan subuh sudah berhenti. Kalau imsak masih boleh makan dan minum. Gitu ya. Dari Revilia, Assalamualaikum Gus, kata matanya itu apa anti COVID-19? Ya jelas anti dari pandangan matamu. Gus, kalau punya utang puasa tapi lupa berapa jumlahnya bagaimana? Kebiangan tentok. Eka. Wis sampai utang poso buat, kalau pernah utang karo tanggamu, utang karo Gusti Allah kowe lali apa meneh utang karo tanggamu. Kaya kebacut men utang poso lali. Dieling-eling. Dihitung posone perang dina sing ditinggal. Nganti utang karo Gusti Allah kok lali. Kakak. Kebangetan. Dari Ahmad Septian, Gus Miftah, kalau puasa, kalau kita hanya mendengar sholawat dan mengaji itu dapat pahala atau tidak? Pahala. Orang rungokke ngaji itu pahala. Sholawat artinya seneng karo Kanjeng Nabi, pahala. Itu. Dari Khairun Nasihin bin Amir, Gus, fotonya di belakang ini kok ganteng. Ganteng. Iya ganteng kok dadak fotone. Jember los rarewel, ya kan? Oke. Jangan pakai banyak bahasa Jawa dari Dewi Santri Chandra. Perasaan saya ngomong bahasa Indonesia terus ya. Atau jangan-jangan bahasa Indonesia kita beda ya. Ini Mbak dari Palembang. Oke. Lanjut. Dari Budirus, Gus, kalau badanku ada tatonya, apa ibadahku diterima? Diterima atau enggak itu urusannya Gus Miftah, urusannya Gusti Allah.
Bukan urusannya Gus Miftah. Gus Miftah bukan panitia pahala. Kalau kamu memang taubat dari tatomu, gampang. Caranya gimana? Jangan nambah tato. Jangan nambah tato. Jadi, kalau memang kamu bertato dan kamu mau taubat dari tatomu, caranya gampang. Jangan nambah tato. Katanya tobat, kok tatonya masih nambah, itu namanya belum tobat. Diterima Gus, insya Allah kalau kamu tobat, diniati karena Allah, walaupun badan kamu bertato, kamu juga layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Haryanto Gunung Pring sepi, tak setelah kalian sampai jadi rame Gus. Apa mana kalau bakar sumur sisan, tambah rame. Belangkonya bagus Gus, beli dari mana? Mahal. Tak jamin Gus, ora itu. Orang naik aku naik kowe. Ya selaku sugih banget tak kayak belangkon kabeh. Gus, apakah haid yang berkepanjangan boleh sholat? Sekarang begini ya. Haid itu paling lama 15 hari. Kalau setelah 15 hari masih keluar darah, itu bukan haid, tapi itu merupakan darah istihadah. Kalau sudah 15 hari masih keluar darah, itu namanya darah istihadah. Dan tetap wajib sholat, wajib puasa, dan seterusnya. Caranya gimana kalau mau sholat? Dibungkus. Pakai apa? Mona Lisa. Munyuk nangkring lilitan sarung. Dibungkus. Jadi menstruasi, haid, itu paling lama 15 hari. Setelah 15 hari kok masih keluar, itu namanya darah istihadah. Walaupun keluar darah, dia tetap wajib melaksanakan perintah Allah seperti puasa, sholat, dan lain sebagainya. Kalau sholat caranya gimana supaya tidak ketes-ketes? Dibungkus. Dibungkus pakai apa? Ya softtek, masa soft drink. Ada ya wae. Aku bingung pertanyaan ini. Dari Dewi Ardani. Ketika kita berhubungan, paling lambat suci, ya nopo bah. Bersuci itu maksudnya. Kalau bisa sebelum adzan subuh, sudah bersuci. Jadi kalau malam jenazah, kumpul sama istrinya, kumpul sama pasangannya, sebelum adzan subuh, kalau bisa sudah jinabah. Kecuali sebelum adzan subuh, kamu tidur, bangun-bangun udah jam 6 pagi, jam 7 pagi. Nah itu begitu bangun langsung mandi. Nah kalau bisa habis berhubungan langsung mandi. Oh cuma tunda-tunda. Seneng gelem enak kok nggak gelem dingin nih. Nggak mau kenapa masih dingin? Alah lebay men. Gus kalau gosok gigi kesiangan gimana Gus? Ya makruh. Tidak membatalkan puasa. Kecuali kamu gosok giginya pakai soft drink, mau ambil sekalian. Oke, lanjut lagi ya. Nah ini buahnya bahkan malah bingung saya. Ini pertanyaan boso ilah. Pertanyaannya bayi loh. Gus, bagaimana hukumnya kalau ngupil waktu puasa? Ngupil tidak membatalkan puasa kecuali upilnya mau untal. Walanda. Apa pertanyaan ini? Apa hukumnya ngupil itu? Irungmu dewe, tangan-tanganmu dewe, driji-drijimu dewe. Arep pengen jempol, arep ngupil terus mau sogok linggis yo karepmu. Ora batal kok posomu kecuali upili mau untal ya. Kere. Ada. Ini
saya pakai kaos MU ini bukan karena saya penggemar MU, tapi karena ada teman menghadiahi kaos ini suruh pakai, nggak pernah saya pakai ya, saya pakai. Tapi saya bukan MU ya. Oh, ini mergo menghargai yang memberi hadiah. Tapi saya bukan MU. Lagi. Sik aku cek kemakalan ini lho. Wong ngupil poso ngupil iki lho jijiki banget to. Hukumnya apa? Ya ora batalke poso, irung-irungmu dhewe ya. Oh, soalnya mau pilih mau emplok ini baru batal posomu. Gus, misal kita puasa dari Adi Husodo, teman kita nggak puasa, terus dia ngerokok dan kita ngisep asapnya, batal apa enggak? Enggak batal. Koncomu ngerokok, kamu di depannya kamu nggak ngerokok, kena asapnya, apakah membatalkan puasa? Tidak batal. Kalau umpama ngambu asap kuwi batal, kuwi berarti bakul sate kae batal terus. Soalnya bakul sate kae raine irungnya terus nyium asap. Jadi kalau kamu puasa, teman kamu puasa, enggak puasa, kemudian dia ngerokok di depan kamu, kamu kena asapnya, itu tidak membatalkan puasa. Kecuali gue melu ngerokok. Ngono gara-gara kena asapnya batal, ya berarti bakul sate kayak mesake batal terus. Selawatan riyen Gus. Oke, yuk selawatan yuk. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Dari order mingkal, apakah bisa puasa Ramadan dijadikan satu sama puasa sunnah, Gus? Lah dadeke kepiye? Puasa Ramadan tuh waktunya terbatas hanya di bulan Ramadan tok. Kok mau jadikan satu dengan puasa sunnah ki maksudnya kepiye? Iki memenah dasku iki. Ya Ramadan itu kan waktunya hanya di bulan Ramadan tok. Kok kamu jadikan dengan puasa sunnah ki maksudmu kowe puasa Ramadan dina Senin karo niat puasa sunnah Senin oh ya wis dagelan meneh mi, Bro. Aku enggak paham iki maksudnya Mas Qadir mengkali ya berada jenengane brengkal-brengkal aja iki. Bang, salam saking guru kula pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Kulon Progo. Salam kembali untuk Bapak guru. Waalaikumsalam. Gus, kalau habis wudhu kita gelegean bersendawa itu batal apa enggak? Enggak ada. Selama yang saya tahu gelegean itu membatalkan puasa. Batal. Ora bro, ngentut ya batal, gelegean ora batal. Gus, hukumnya jawab salam di saat sholat serasa mau jawab. Rasa mau jawab. Wantonovi, saya nanya di Instagram sama di Facebook gak dijawab si Gus. Lah pertanyaanmu ki apa? PSS dong Gus, besok tanggal 15 rapat pemegang saham PSS. Besok saya mau beli kaos PSS yang bagus, mau saya pakai, oke?